Ya, kasus penganiayaan berujung pembunuhan yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya belakangan dilaporkan kerap terjadi. Beban kejiwaan karena masalah dalam hidup diduga membuat sang ibu gelap mata hingga tega membuat nyawa buah hatinya melayang. Peristiwa tragis menimpa sebuah keluarga di Jember, Jawa Timur. Dua anggota keluarga yang berusia sangat belia, masing-masing berusia 7 tahun dan 8 bulan, ditemukan meninggal dunia di dalam rumah. Tidak hanya itu, sang ibu juga didapati tidak bernyawa. Adalah sang kepala keluarga sekaligus ayah dari para bocah yang menjadi korban, yang menemukan ketiganya sudah tiada di dalam kamar rumah sepulang berjualan cilok. Dugaan kuat, kedua bocah tidak berdosa itu meninggal di tangan ibu kandungnya yang kemudian bunuh diri. Ibu rumah tangga berusia 31 tahun itu diduga mengalami depresi berat karena masalah ekonomi keluarga. Pertama juga ada bekas jeratan, itu yang nomor satu, yang nomor 3 juga ada benturan, pukulan benda tumpul. Ini masih kami dalami karena memang keterangan dari sang suami bahwa sejak tahun 18 sang istri mengalami depresi, halusinasi. Masih dari Jember, Jawa Timur, peristiwa memilukan juga menimpa seorang bocah perempuan berusia 6 tahun. Ia ditemukan tewas bersimbah darah oleh sang ayah di dalam kamar tidur. Sementara di dekatnya, ibu kandung korban juga ditemukan dalam kondisi kritis. Polisi yang menyelidiki menduga pembunuh bocah perempuan itu adalah ibu kandungnya yang sedang depresi. Tapi untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi masih menunggu pemulihan ibu korban yang dirawat di rumah sakit. Disinyalir ibu ini mengalami depresi, sehingga tindakan-tindakannya memang di luar nalar. Hanya karena sang bayi rewel akibat sedang sakit, membuat seorang ibu di Jepara, Jawa Tengah tega membuang buah hatinya yang baru berusia 3 bulan ke dalam sumur hingga tewas. Mulanya bayi tersebut dilaporkan hilang oleh keluarganya. Tapi setelah ibu korban diperiksa, terungkaplah fakta yang sesungguhnya. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Basarnas mengevakuasi jenazah bayi yang berada di dalam sumur sedalam 15 meter. Selain faktor baby blues bagi ibu yang baru saja melahirkan, beban kejiwaan karena masalah hidup yang berkepanjangan, termasuk masalah ekonomi, juga dapat menyebabkan depresi kepada perempuan. Jangan pernah menganggap remeh dampak depresi kepada seseorang. Kenali ciri-ciri dini orang terkena depresi agar tidak berujung gelap mata dalam menyelesaikan masalah. Stres yang terlalu lama bisa menjadi depresi. Untuk mengetahui orang yang depresi seperti apa, itu mesti kita lihat dari perilakunya kehidupan sehari-hari. Biasanya misalnya akan ada perbedaan dari yang biasanya menarik diri kah, tidak bisa kemudian dia mengurus dirinya sendiri, kemudian bisa saja dia kemudian tidak mau makan, tidak mau minum, kemudian lemes dan sebagainya. Itu harus dilihat oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Keluarga, terutama sang suami berperan penting dalam membangun kedekatan emosi agar beban hidup yang dirasa istri tidak mudah berlanjut menjadi depresi. Nah, makanya bapak itu harus berempati, melihat apa yang bisa dia berikan atau dia bantu agar istrinya merasa teratasi. Dan biasanya suami itu juga harus bisa mendengarkan istrinya. Keluh-keluhannya apa, ajak bercerita. Mungkin saja masalahnya nggak terlalu besar, tetapi dipikirkan istrinya atau dipersepsi menjadi sesuatu yang besar. Peran orang yang lain, termasuk suami, itu besar sekali untuk membuat dia lebih tenang. Permasalahan di dalam rumah tangga seringkali membuat anak menjadi korban. Padahal, anak sejatinya adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita rawat dan besarkan dengan kasih sayang. Tim Liputan melaporkan.